Halo semuanya, jumpa lagi di Sinawore. Di video kali ini kita akan belajar tentang motherboard. Nah, pasti kalian ada yang sudah tahu ataupun yang belum tahu tentang apa itu motherboard, ya. Jadi kalau kalian bergelut di bidang IT, komputer, ya, atau IT support, itu harus memahami apa itu motherboard. Karena motherboard itu letaknya berada di dalam komputer ya, di dalam CPU atau casing maksud saya ya. Oke, langsung aja. Apa itu motherboard? Motherboard adalah papan sirkuit cetak utama atau printed circuit board (PCB) yang berfungsi sebagai tulang punggung atau syaraf pusat dari sebuah komputer. Ia menghubungkan semua komponen komputer, mulai dari CPU, RAM, hingga perangkat penyimpanan agar dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Fungsi utama motherboard. 1. Sebagai pusat komunikasi, menghubungkan semua komponen hardware. Kemudian fungsi motherboard berikutnya ada distribusi daya, yaitu menyalurkan listrik dari power supply ke setiap bagian komponen. Kemudian fungsinya menghubungkan input atau output ya, yaitu menyediakan port untuk perangkat luar seperti keyboard, mouse, dan monitor, ataupun yang lainnya. Komponen utama motherboard. Soket CPU, tempat duduknya prosesor. Ada dua jenis utama, yaitu LGA atau pin di motherboard dan PGA, pin di prosesor. Jadi kalau kalian menjumpai prosesor pinnya berada di motherboard, itu disebut LGA. Tapi kalau kalian menjumpai pinnya itu berada di prosesor, itu disebut PGA. Kemudian komponen berikutnya ada slot RAM atau DIMM, tempat memasang modul memori, biasanya berjumlah 2 hingga 4. Komponen berikutnya chipset, yaitu otak pengatur lalu lintas data, terdiri dari NOR bridge untuk mengatur komponen cepat seperti RAM atau GPU, dan short bridge mengatur komponen lambat seperti USB atau SATA. Dengan catatan, pada motherboard modern, fungsi NOR bridge sudah menyatu di dalam CPU. Komponen lainnya ada slot ekspansi atau PCI Express, digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti kartu grafis, yaitu kata lainnya adalah VGA card atau card yang lain, bisa jadi ada sound card. Kemudian komponen berikutnya port penyimpanan. Biasanya ini digunakan untuk SATA, portnya disebut SATA dan M2 NVMe ya, untuk menghubungkan hard disk atau SSD. Kemudian komponen berikutnya ada BIOS atau UEFI, chip, dan baterai CMOS. Menyimpan pengaturan dasar hardware dan menjaga waktu sistem agar tetap update saat komputer mati. Jadi kalau kalian menjumpai komputer kalian waktunya selalu sama reset ya di waktu tertentu, biasanya waktu lampau gitu ya, itu karena baterai CMOS-nya habis biasanya, atau komputer kalian tidak tertancap di listrik ya. Jadi tidak ada yang menjaga waktu sistem ya, yaitu fungsinya dari baterai CMOS. Kemudian komponen berikutnya power connector 24 pin, lubang masuknya daya utama dari power supply. Jadi kalau kalian punya power supply dalam CPU, itu ada konektor yang jumlahnya 24 pin, yang konektornya paling lebar, besar gitu, itu dicolokkan di motherboard, itu penyumbang daya utama. Kemudian kita masuk ke form factor atau ukuran motherboard. Pemilihan casing komputer sangat bergantung pada ukuran motherboard yang digunakan.
Berikut ini adalah 3 standar yang paling umum, yaitu ada tipe ATX, Micro ATX, Mini ITX dengan ukuran yang sudah tertulis. Untuk penggunaan, untuk ATX biasanya digunakan untuk standar PC desktop banyak slot ekspansi. Nah, ini ya ukurannya lebih besar dia ya, karena 30 kali 24 cm lebih. Kemudian ada tipe Micro ATX dengan ukuran 24 kali 24 cm untuk penggunaan PC rumahan atau kantor. Nah, ini lebih ringkas karena ukurannya lebih kecil dari ATX. Kemudian ada Mini ITX. Ukurannya hanya 17 kali 17 cm. Penggunaan sebagai PC mini atau HTPC sangat hemat ruang. Nah, jadi ini sangat hemat ruang karena kecil sekali ya. Itu tadi adalah kategori atau 3 standar yang paling umum untuk ukuran form factor. Kita masuk ke port panel belakang atau I/O port, atau I/O itu input output port ya. Ini adalah bagian yang terlihat dari luar casing, tempat kalian mencolokkan perangkat eksternal ya. Biasanya colokannya ada apa aja sih ya? Ada USB port untuk segala macam perangkat keyboard, mouse, flash disk, dan lain sebagainya. Kemudian ada port display. Nah, port display itu biasanya HDMI yang terkini ya. Kemudian ada display port atau VGA untuk monitor ya, yang warna biru itu biasanya ya. Kemudian ada juga port untuk LAN ya. Itu namanya untuk colokan atau konektor RJ45. Ini untuk koneksi internet kabel ya, sangat penting di materi TKJ ini. Kemudian yang biasanya selalu ada yaitu audio jack untuk speaker dan mikrofon ya. Tips cara identifikasi. Jadi kalau kalian menemukan suatu motherboard dan kalian nggak tahu ini mereknya apa ya, nah itu biasanya tercetak mereknya ya, sama nomor serinya ya. Kalau nomor seri itu biasanya pakai ini apa, stiker biasanya ya. Tapi ada juga yang version itu di sudut dari motherboard biasanya ya. Ada versi berapa gitu, cetakan versi berapa ya. Itu cek seri motherboard, biasanya tertulis di permukaan PCB ya. Contoh Asus B550MA ya. Kemudian kecocokan soket. Tekankan bahwa CPU Intel dan AMD memiliki soket yang berbeda dan tidak bisa ditukar. Jadi jangan sampai salah untuk penggunaan eh, kombinasi antara motherboard dan prosesor. Itu harus dilihat untuk penggunaannya. Motherboardnya itu sesuai untuk prosesor yang kalian miliki. Ya, jadi kalau cari versi atau apa tipe motherboardnya itu biasanya tertulis di sini ya, di motherboard sini ya. Nah, itu cari mereknya apa, tipenya apa. Nah, untuk versi itu biasanya ada di sudut-sudut gini ya biasanya ya. Nah, di sudut-sudut gini biasanya di sini sih biasanya ya. Di sini ada tulisannya versi berapa, V.2 gitu ya misalkan ya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke analisis arsitektur dan diagnosa motherboard. Sistem regulasi tegangan atau VRM, Voltage Regulator Module. VRM merupakan sistem elektronika daya yang krusial untuk stabilitas operasional. Fungsinya adalah melakukan konversi tegangan searah DC dari power supply, biasanya 12 volt, menjadi tegangan rendah dengan presisi tinggi V-core yang dibutuhkan oleh prosesor. Komponen pembentuk terdiri dari kombinasi MOSFET, CHOKS atau induktor, dan kapasitor. Power pass atau fase daya, yaitu arsitektur fase daya, misalkan 10+2 fase, menentukan distribusi beban arus listrik. Semakin banyak fase daya, semakin rendah beban panas pada setiap komponen, yang berimplikasi pada stabilitas clock speed dan efisiensi thermal. Kemudian analisis teknis, identifikasi kualitas motherboard dapat dilakukan dengan mengamati jumlah dan spesifikasi komponen CHOKS yang terletak di sekeliling soket prosesor.
Topologi jalur data dan bandwidth PCI Express. Pemahaman mendalam mengenai jalur komunikasi data sangat diperlukan untuk menghindari hambatan kinerja atau bottleneck pada sistem. Distribusi jalur lanes perlu dipahami perbedaan antara jalur yang terhubung langsung ke CPU, direct to CPU, dengan jalur yang dikelola melalui chipset atau PCH. Perangkat dengan prioritas tinggi seperti GPU dan SSD NVMe utama idealnya menempati jalur direct to CPU. Untuk skalabilitas generasi, PCI Express 4.0 ya. Memiliki throughput hingga data hingga 16 gigabyte ini ya per second ya, per jalur gitu ya. Kemudian yang kedua ada skalabilitas generasi PCI Express versi 5.0 melipat gandakan bandwidth hingga 32 gigabyte per second per jalur. Perubahan jalur, kemampuan motherboard untuk membagi jalur utama, misal X16 menjadi X8 atau X8, guna mendukung penggunaan lebih dari satu perangkat ekspansi tanpa mengorbankan integritas data. Arsitektur hub komunikasi PCH atau Platform Control Hub. Pada arsitektur komputer modern, fungsi manajemen input-output dikonsolidasikan ke dalam PCH pada sistem Intel atau FCH pada sistem AMD. Peran PCH yaitu mengelola protokol komunikasi untuk peripheral dengan latensi menengah dan rendah, termasuk port SATA, USB, kendali jaringan atau LAN, dan audio terintegrasi. Diagram blok atau blok diagram analisis. Diagram blok perangkat sangat penting untuk menentukan batas maksimal ekspansi hardware, termasuk jumlah port USB berkecepatan tinggi dan jalur PCIe yang tersedia pada panel belakang. Firmware dan protokol keamanan sistem. Transisi dari legacy BIOS ke UEFI membawa perubahan signifikan pada cara sistem berinteraksi dengan perangkat keras dan sistem operasi. Manajemen partisi. Penggunaan UEFI mensyaratkan skema partisi GUID, Partition Table GPT, untuk mendukung kapasitas penyimpanan di atas 2 terabyte. Integritas booting. Fitur Secure Boot berfungsi memastikan bahwa hanya firmware dan sistem operasi yang terverifikasi yang dapat dijalankan selama proses startup. Kemudian modul kriptografi Trust Platform Modul TPM 2.0 merupakan standar keamanan berbasis perangkat keras untuk penyimpanan kunci enkripsi yang kini menjadi prasyarat pada sistem operasi modern. Metodologi diagnosis dan troubleshooting tingkat teknis. Prosedur diagnosa kegagalan sistem pada motherboard dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. 1. Analisis debug LED. Pemanfaatan indikator visual pada motherboard untuk mengidentifikasi kegagalan inisialisasi pada sektor CPU, DRAM, VGA, atau boot. Nomor 2, pemanfaatan POS, kode analyzer. Penggunaan kartu diagnostik yang menampilkan kode heksadesimal untuk mengetahui titik spesifik kegagalan pada proses Power on Self-Test atau POS. Ya. Metodologi diagnosa dan troubleshooting tingkat teknis berikutnya yaitu restorasi firmware atau clear JMOS. Melakukan riset parameter BIOS ke pengaturan pabrik melalui metode penyingkiran daya sementara atau penggunaan jumper khusus. Pengukuran tegangan statis, pengujian
Integritas jalur daya menggunakan multimeter pada konektor 24 pin untuk memastikan distribusi tegangan 12 volt, 5 volt, dan 3,3 volt berada pada ambang batas toleransi. Akronim teknis motherboard. Form factor dan fisik motherboard. ATX itu adalah Advanced Technology Extended, standar konfigurasi motherboard yang paling umum digunakan pada PC desktop modern. Sedangkan ITX adalah Information Technology Extended. Format motherboard berukuran kecil umumnya digunakan untuk sistem komputasi ringan atau SFF, Small Form Factor. Kemudian PCB Printed Circuit Board adalah papan sirkuit cetak yang menjadi media jalur konduktor antar komponen elektronika. Komunikasi data dan slot ekspansi PCI atau Peripheral Component Interconnected Express adalah standar bus serial berkecepatan tinggi untuk menghubungkan perangkat keras seperti kartu grafis dan SSD. Kemudian ada SATA, Serial Advanced Technology Attachment antarmuka komunikasi untuk perangkat penyimpanan seperti hard disk drive, HDD, dan solid state drive, SSD. Kemudian ada NVMe, Non-Volatile Memory Express, yaitu protokol akses penyimpanan berperforma tinggi yang dirancang khusus untuk media penyimpanan berbasis flash melalui jalur PCI. Kemudian ada PCH atau Platform Control Hub, yaitu arsitektur chipset modern yang mengelola komunikasi antara CPU dan komponen dengan kecepatan yang lebih rendah. Kemudian ada DIMM, yaitu Dual Inline Memory Module, jenis slot fisik yang digunakan untuk memasang modul RAM pada motherboard desktop. Pemrosesan dan unit control. Yang pertama ada akronim CPU atau Central Processing Unit, unit pemroses utama yang menjadi pusat instruksi sistem. Kemudian ada istilah LGA, Land Grid Array, jenis soket di mana pin konektor berada pada motherboard, umumnya digunakan oleh prosesor Intel. Kemudian ada PGA atau Pin Grid Array, jenis soket di mana pin konektor berada pada unit prosesor, umumnya digunakan pada platform AMD tertentu. Kemudian ada istilah ZIF, Zero Insertion Force, mekanisme pengujian soket prosesor yang memungkinkan pemasangan tanpa tekanan fisik yang besar guna menghindari kerusakan pin. Nah itu ya. Manajemen daya dan regulasi tegangan VRM, voltage regulator modul, sistem sirkuit yang berfungsi mengubah tegangan tinggi dari power supply menjadi tegangan rendah yang stabil untuk kebutuhan CPU. Kemudian ada istilah MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yaitu komponen semikonduktor dalam sistem VRM yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk regulasi tegangan. Kemudian ada EPS atau Entry Level Power Supply, yaitu merujuk pada konektor daya tambahan biasanya 4 pin atau 8 pin yang memberikan daya khusus untuk prosesor. Firmware dan konfigurasi sistem. Ada BIOS atau Basic Input Output System, yaitu firmware standar lama yang melakukan inisialisasi perangkat keras pada saat proses booting. Kemudian ada UEF, Unified Extensible Firmware Interface, yaitu standar firmware modern pengganti BIOS yang menawarkan fitur keamanan lebih lanjut dan dukungan kapasitas penyimpanan besar. Kemudian ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu teknologi chip yang menyimpan data konfigurasi BIOS atau UEFI dengan bantuan daya dari baterai kancing. Ya, baterainya tipis disebut baterai kancing. Kemudian ada POS, jadi selalu diingat ya, POS itu adalah Power on Self Test, yaitu prosedur diagnostik otomatis yang dijalankan oleh firmware segera setelah sistem dinyalakan untuk memastikan integritas komponen utama. Kemudian ada TPM, Trusted Platform Module,
chip khusus atau fitur firmware yang menyediakan fungsi keamanan berbasis perangkat keras termasuk enkripsi data. Sudah muncul slide terima kasih, tetap belajar terus, dipahami, kalau masih belum paham diputar lagi, jaga kesehatan dan tetap belajar terus di Sinawore.